Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Nur Afifah dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang saya ajukan dalam event penalaran artikel kontes 2020 yang dilaksanakan oleh UKM FP Penalaran, di mana karya tulis saya ini berjudul Upaya Meningkatkan Nilai Guna Ampas Tebu melalui pembuatan kertas komposit ampas tebu. Dari karya tulis saya ini ada 3 hal yang melatar belakanginya. Yang pertama yaitu pengemasan sangat menunjang tingkat pemasaran suatu produk, di mana pengemasan merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh konsumen. Selain itu juga, pengemasan juga dapat melindungi produk dari kerusakan serta mempermudah dalam penanganan. Ya, latar belakang yang kedua yaitu pengemasan produk yang tidak ramah lingkungan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Seperti contohnya itu plastik, di mana plastik itu sangat sulit terurai. Latar belakang yang ketiga yaitu meningkatkan nilai ekonomi dari ampas tebu. Pemanfaatan ampas tebu kebanyakan digunakan untuk pakan ternak atau bahkan langsung dibuang tanpa ada pemanfaatan selanjutnya. Pembuatan kertas komposit ampas tebu ini memiliki 3 bahan. Yang pertama pastinya ampas tebu, yang kedua kertas koran bekas, dan yang ketiga yaitu kulit singkong. Yang pertama saya akan membahas ampas tebunya. Ampas tebu ini mengandung lignin selulose, di mana lignin selulose ini terdapat 3 komponen yaitu lignin, selulosa, dan semiselulosa. 3 komponen ini merupakan bahan utama dalam pembuatan kertas. Karakteristik yang kedua yaitu ampas tebu memiliki panjang 1,7 sampai 2 mm serta mengandung serat yang tinggi. Karakteristik yang terdapat dalam ampas tebu ini dapat dikatakan bahwa ampas tebu ini sudah memenuhi persyaratan untuk dijadikan kertas. Bahan yang kedua yaitu kertas koran bekas. Sebelumnya, pengertian dari kertas komposit itu sendiri yaitu pembuatan kertas yang terdiri dari 2 bahan serat yang berbeda. Yang kedua bahan tersebut saling memperkuat penyusun kertas, sehingga dapat meningkatkan nilai guna dari kertas itu sendiri. Dan dalam hal ini ada 2 campuran yaitu dari ampas tebu dan juga kertas koran bekas. Alasannya memilih kertas koran bekas ini merupakan bentuk upaya untuk mengurangi sampah kertas koran yang setiap harinya masyarakat pasti menghasilkan sampah tersebut. Bahan yang ketiga yaitu kulit singkong. Kulit singkong ini berperan sebagai bindel. Bindel ini berfungsi untuk mengikat komponen-komponen penyusun kertas. Dalam pati itu sendiri terdapat kandungan amilopektin yang tinggi sehingga membantu proses gelatinisasi, sehingga pati kulit singkong ini sangat cocok sebagai bindel dalam pembuatan kertas. Selanjutnya tentang proses pembuatan kertas komposit dengan metode acetosolve. Metode acetosolve sendiri itu merupakan pengolahan pulp yang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu terbebas dari senyawa sulfur. Yang kedua itu merupakan daur ulang dengan metode penguapan yang memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Proses yang pertama yaitu pembuatan bindel dari kulit singkong itu sendiri. Yang pertama pastinya menyiapkan alat dan bahan, kemudian membersihkan serta merendam kulit singkong. Setelah itu kulit singkong dipotong menjadi kecil-kecil. Selanjutnya kulit singkong ini direndam dalam larutan natrium tiosulfat. Selanjutnya kulit singkong itu dikeringkan, kemudian dihaluskan dan hasil akhirnya itu menjadi berupa serbuk. Selanjutnya yaitu pembuatan pulp kertas koran, di mana pertama itu pastinya menyiapkan alat dan bahan, kemudian merendam kertas koran, setelah itu membuburkan kertas koran itu sendiri. Selanjutnya merendam lagi kertas koran tapi dengan larutan etanol.
Setelah itu menyaring dan mengeringkan pulp kertas koran sehingga terbentuklah pulp kertas koran. Proses selanjutnya yaitu pembuatan pulp ampas tebu. Yang pertama pastinya menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua membersihkan dan mengeringkan ampas tebu lalu menggiling ampas tebu. Setelah itu memasukkan ampas tebu ke dalam wadah sebanyak 600 gram bersama dengan asam asetat sebanyak 600 ml serta asam klorida dengan konsentrasi 0,01%. Kemudian memasukkan ampas tebu ini pada suhu 110 derajat Celcius dan melakukan pengadukan dengan kecepatan 900 rotasi per menit selama 2 jam. Setelah itu menyaring dan membilas ampas tebu dengan Aquades. Selanjutnya merendam pulp ampas tebu dalam etanol selama 24 jam, lalu mengeringkan pulp ampas tebu sehingga terbentuklah pulp ampas tebu. Ini merupakan proses terakhir dari pembuatan kertas komposit ampas tebu dari beberapa proses yang sudah dijelaskan tadi. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu mencampur pulp kertas, koran, dan ampas tebu, kemudian melarutkan binder kulit singkong ke dalam air hangat sebanyak 400 ml, lalu merendamnya dengan larutan natrium tiosulfat, kemudian mencampur binder kulit singkong tadi dengan bubur pulp dari kertas koran dan ampas tebu, lalu mengencerkannya hingga volume 4 liter. Kemudian mencetak bubur pulp lalu mengeringkan pada suhu ruangan sehingga setelah kering akan terbentuk kertas komposit dari ampas tebu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari karya tulis saya ini yaitu pembuatan kertas komposit yang berbahan baku dari ampas tebu, kertas koran bekas, serta kulit singkong, selain menambah nilai guna dari bahan-bahan tersebut, juga merupakan suatu upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat penggunaan kemasan produk. Dan inilah jurnal referensi yang saya ambil dalam pembuatan karya tulis saya ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.